Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum ajma'in. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana sampai saat dan sekarang ini Allah telah banyak memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kelapangan waktu. Dengan nikmat itu jualah kita dapat melangkahkan kaki kita, walaupun sungguh yang sangat berat bagi seorang munafik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bahwa fi zimmah, siapa sholat subuh secara berjamaah maka akan mendapatkan salawat dan kembali kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dalam rangka diihlali kalimatin. Semoga kita senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita senantiasa istiqamah menegakkan syariat Allah di muka bumi. Dengan harapan keistiqamahan itu jualah mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat kita mendapatkan syafaat biiznillah taala. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum ajma'in. Seperti yang kami umumkan tadi malam, bahwasanya subuh menjelang pagi ini kita masih mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Halim Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau dari kota Binjai dengan tema muhasabah. Semoga kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita keseharian. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha thumma kunta wasbihi sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala
ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بارك لنا في بخورها. أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, Bapak Ibu pada hari hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalimat syukur senantiasa muncul dari lubuk hati kita yang disampaikan oleh lisan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan, peluang kepada saya, kepada Bapak Ibu untuk bisa memperbaiki segala kelemahan kita, segala kekurangan kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena Allah Sang Khalik, Allah yang alim, mengetahui tentang diri kita. Dari apa yang kita kerjakan hari ini ternyata belum mampu untuk bisa menjamin kita masuk ke dalam syurga. Maka teruslah berbuat untuk yang lebih baik lagi, menata amal dengan penuh ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang dibarengi dengan keridhaan atau keikhlasan. Makanya Rasulullah SAW itu melazimi zikir di paginya dengan kalimat raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini beliau sampaikan untuk memberikan pengajaran kepada kita agar kiranya membuka hari bangkitnya kita dari kematian sejenak untuk bisa ridha, untuk bisa ikhlas terhadap Allah Rabb kita yang mengatur kita, yang menentukan perjalanan hidup kita. Kita harus ridha dalam pembukaan di waktu bangun tidur kita, untuk agar kiranya Islam itu yang akan menjadikan syariat kita dalam satu hari yang kita jalani. Dan kita juga harus ridha bahwasannya Rasulullah itu sebagai uswah kita. Keridhaan yang muncul dari hati di waktu pagi yang kita sebutkan itu akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk melaksanakan syariat Allah, untuk agar kiranya Allah menjaga kita dalam perjalanan kita sampai waktu sore hari. Maka lazimilah zikir-zikir pagi itu sebagai tameng bagi jiwa kita, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, sehingga kita terus terjaga dari ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Sebenarnya Allah memberikan syariat dan perintah kepada kita, kita mampu untuk melaksanakannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali kita mampu untuk mengerjakannya. Permasalahannya terkadang kembali kepada kita. Apakah kita mau untuk memberikan atau menjadikan diri kita lebih baik dari yang kemarin-kemarin? Tapi saya yakin, karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kita secara singkatnya sebelum kita sendiri yang punya niat, punya azam untuk merubah diri kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Saya yakin keletihan-keletihan yang kita lakukan dari setiap pengorbanan untuk membangun ketaatan itu sungguh letih, capek. Kita bangun malam, kita qiraatul Quran, kita pergi taklim. Terkadang waktu dunia itu kita bisa sisihkan untuk mendapatkan akhirat. Saya yakin semua itu tidak pernah Allah sia-siakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Untuk urusan dunianya saja kita itu capek, kita itu letih, apalagi untuk urusan akhirat. Kapan keletihan itu akan berakhir? Kapan kecapean itu akan berakhir?
setelah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Hari ini di dunia adalah waktunya untuk beramal, belum menghisab, belum menghitung amal. Tapi nanti setelah kita kembali kepada Allah, disitulah kita baru menghitung amal kita. Tidak ada lagi untuk beramal. Maka pergunakanlah selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang bahagia pada pagi hari ini. Sudah tentram insyaallah jiwa kita. Kenapa? Karena Nabi sudah berjanji kepada kita. 2 rakaat salat sunat fajar sebelum subuh itu, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka saya, antum, anti semua gak usah khawatir dengan dunia, karena 2 rakaat salat subuh itu sudah baik, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka Allah sudah jamin kehidupan kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Dan mungkin tadi malam orang yang berkholwat kepada Allah, maka dia akan gembira karena baru bertemu dengan kekasih yang dia cintai. Antum mungkin sampaikan segala keluhan dan problematika hidup tadi malam kepada Allah, maka berbahagialah antum. Karena inti dari perjalanan hidup kita adalah kebahagiaan. Makanya orang beriman itu hidupnya selalu bahagia. Apalagi nanti di hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana Imam tadi membacakan dalam Quran surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadira, dalam ayat yang ke-22. Orang yang beriman itu nanti di hari kiamat wajahnya berbinar-binar, berseri-seri, senang sekali dia. Kenapa dia senang wajahnya? Berbinar-binar, bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nadir. Karena dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia melihat bulan purnama. Hari ini kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak bisa bertemu dengannya, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti ketika kita meninggalkan alam ini, maka yakinlah kita akan bertemu kepada Allah. Allah akan senantiasa menjadi pemberi, penyampai berita-berita gembira dan menjadi pelayan kita nanti di sana. Allah lah yang memberikan seluruh kenikmatan kepada kita di sana. Oleh karena itu saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diharapkan adalah haqqatu qati, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan campuri ketakwaan kita, keimanan kita dengan kesyirikan. Jangan campuri keimanan dan ketakwaan kita dengan kesyirikan, apapun bentuknya kesyirikan itu. Kemudian jangan jadikan keimanan kita bersumber dari sebuah keraguan, karena orang yang beriman, kata Allah itu, tsumma lam yartabu, dia tidak akan pernah ragu dalam kehidupannya, karena dia yakin apa yang dia lakukan ini akan mendapatkan fadilah yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menghijrahkan si istrinya Hajar dan Ismail dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah, pada waktu itu daerah yang sangat tandus dan gersang yang tidak memiliki kehidupan. Tapi karena itu melakukan sebuah perintah Allah, maka sebenarnya kalau secara perasaan manusianya itu berat hati, tapi dia lakukan itu untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Perjalanan dari Palestina menuju kota Mekah itu 2 hari 1 malam, ya 1 hari 2 malam perjalanannya. Itu dengan ya mengendarai berjalan kaki. Maka dibawa, ketika sampai satu tempat, ya merasa berat hati untuk meninggalkannya, menangis batinnya, maka dia berjalan lurus ke depan. Maka sebelum meninggalkan lebih jauh, Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, apakah engkau meletakkan kami berdua di sini atas perintah Allah? Kalimat itu yang muncul. Naam, ini perintah Allah. Maka Hajar yang sudah ditanamkan tauhid dengan yang benar, keimanan yang sudah menghunjam sebagaimana pohon kurma yang digambarkan Rasul sebagai karakter seorang yang beriman, maka Hajar lega jiwanya. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah. Setiap Allah memerintahkan satu ketetapan syariat kepada hambanya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba. Allah tidak akan pernah jauh dari hamba. Yang jauh dari Allah adalah kita sendiri. Maka ketika kita dekat, Allah akan semakin dekat. Ketika kita jauh, maka Allah semakin jauh. Tadi malam sudah saya sampaikan, antara makhluk dengan makhluk saja, ketika sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, maka urusan makhluk akan menjadi mudah dengan makhluk lainnya. Antara manajer dengan atasan, kalau dekat bawahan dengan atasan hubungannya, maka urusan bawahan dengan atasan akan mudah. Antara makhluk dengan makhluk saja, kalau sudah dekat hubungannya, urusannya mudah.
Apalagi kita ketika kita sudah dekat hubungan kita kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita lakukan dalam hidup ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringkan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita dan mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana materi yang telah disampaikan kepada antum semua untuk pagi yang berbahagia dan insyaallah barokah ini, yaitu berkaitan tentang muhasabah. Bahasa mudahnya adalah introspeksi diri. Generasi awal itu senantiasa memperhatikan tentang perjalanan dirinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia selalu setiap sore hari memberikan pertanyaan kepada jiwanya. Tidak ada yang aku sesali dalam perjalanan hidupku ini. Ketika matahari terbenam, satu ajalku berkurang, satu umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Itulah ungkapan yang keluar dari sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Sahabat yang mulia, yang memiliki karakter ketaatan dan faqih dalam agama dan bagus dalam qiraah. Sampai-sampai Rasul menyentuhkan, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara bacanya Quran sesuai dengan turunnya qiraahnya, maka lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud membacanya. Itu sahabat yang mulia. Tapi beliau senantiasa mengingatkan kepada kita, tidak ada yang aku sesali dalam hidupku kecuali ketika matahari terbenam, kemudian umurku berkurang satu hari tapi amalku tidak bertambah. Maka Nabi mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sama saja kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka tingkatkanlah kualitas amal kita. Kenapa? Karena dua hal yang menjadi ketetapan yang harus kita jaga hari ini. Karena kita, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah nanti, syaratnya cuma dua, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi syaratnya cuma dua. Kalau kita ingin betul-betul bertemu kepada Allah, melihat wajah Allah, syaratnya jangan kotori akidah keimanan kita dengan kesyirikan. Dan yang kedua, jaga amal-amal soleh kita. Maka oleh karena itu, kenapa kita harus bermuhasabah diri? Ya, karena yang pertama, dengan bermuhasabah diri kita akan mengetahui tentang aib kita, tentang kelemahan kita. Makanya Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Tolong periksa diri kalian, hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang menghisab dirinya dalam kehidupan dunia, memperbanyak introspeksi di dunia, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan hisab yang sangat ringan. Maka coba kita perhatikan. Dari apa? Yang pertama, perhatikan, periksa tentang amalan-amalan yang wajib yang telah kita kerjakan selama ini. Ada enggak yang kurang yang kita lakukan? Terutama apa? Sholat. Karena sholat sebagai barometer standar untuk dinilainya amal-amal yang lainnya. Karena sholat adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan tentang sholat yang wajib kita. Apakah kita sudah memenuhi standar yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya, sebagaimana seorang sahabat yang ketika melaksanakan sholat di samping Rasulullah, di masjid Rasulullah, bersama Rasulullah, kemudian disuruh mengulangi. Sholat selesai, suruh ulangi lagi sampai beberapa kali. Kemudian dia menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, hanya ini yang bisa kulakukan dalam sholatku, maka tolong ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Maka muncullah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka di situ Nabi jelaskan. Maka yang perlu kita perhatikan hari ini, kenapa kita dalam sholat tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan ketenangan, padahal sholat itu adalah ibadah pelepas lelah dari sebuah kehidupan yang nyata ini. Kan Nabi pernah berkata, hai Bilal, tolong istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa? Karena Nabi di luar sholat itu banyak fikiran-fikiran yang meletihkan dirinya. Maka di dalam sholatlah Nabi istirahat dari urusan-urusan dunianya, dia sampaikan seluruhnya kepada Allah di dalam sholatnya. Maka sholatnya adalah merupakan istirahatnya dari keletihan dunianya. Kebalikannya dengan kita, ketika kita letih dalam urusan dunia, maka istirahatnya adalah tidur. Itu biasa itu ya.
Makanya kata Nabi, bagaimana aku ingin mendapatkan kenikmatan dalam sholat, ketenangan, kekhusyuan. Ya, yang perlu diperhatikan kan dalam sholat itu ada satu rukun yang paling terpenting, yaitu tumaknina. Tumaknina itu sebenarnya bukan berhenti sejenak. Para ulama memberikan penjelasan itu tumaknina adalah ketenangan. Imam Al-Qayyim mengatakan ketenangan dalam dua hal. Ketenangan di dalam perpindahan gerakan yang kamu lakukan. Yang kedua adalah ketenangan ketika membaca ayat-ayat Allah atau doa-doa yang kalian panjatkan. Makanya suratul Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah pengagungan, yang ketiga adalah permintaan. Maka hakikat kita dalam hidup ini, kita telah berjanji, iyyaka na'budu, ya Allah, aku berjanji kepadamu bahwasanya seluruh aktivitas kehidupanku hanya beribadah kepadamu. Maka Allah mengatakan, wa iyyaka nasta'in, karena engkau hambaku telah berjanji kepadaku untuk memberikan potensi yang terbaik dalam ibadahmu dari hidupmu, maka kewajibanku adalah wa iyyaka nasta'in, aku akan berikan segala keinginan-keinginan yang kamu minta. Maka tugas kita adalah na'budu, ibadah. Maka tugas Allah memberikan segala keinginan kita. Nah, makanya bekerja dulu baru dapat gaji. Nggak bisa kita dapat gaji kalau nggak bekerja. Ya bekerja juga nggak boleh sambilan, nggak boleh main-main. Dia harus betul-betul serius. Maka Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, ayo mari hambaku datang kepadaku dengan salat. Kita bilang, untuk apa ya Allah aku salat? Hayya 'alal falah. Biar kamu senang, biar kamu menang, biar kamu bahagia. Jadi intinya salat itu biar kita bahagia. Ya, Ustaz, ternyata saya salat kok nggak bahagia. Kan itu pertanyaannya. Kan banyak orang sholat nggak bahagia. Nah, ini harus dipertanyakan. Maka kata ulama, ada 3 syarat. Kalau kalian ingin mendapatkan nikmat dan bahagianya dalam sholat, yang pertama, yakinkan pada diri kalian bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah dalam sholat kalian. Keyakinan yang harus dibangun, sebagaimana keyakinan ini muncul kepada ibunda Maryam. Tuh. Ya, jadi keyakinan, yakinkan pada diri kita, kita akan ketemu sama Allah dalam sholat. Ya, kalau belum ada keyakinan kita ketemu sama Allah, maka sampai kapanpun tidak pernah mendapatkan kenikmatan dan kekhusyuan dalam sholat. Makanya ihsan itu tingkatan yang sempurna dalam imanan kita, ya, dalam pengabdian kita. Ihsan adalah beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihatku. Kalau kamu tidak melihatku, maka yakinkan pada dirimu aku melihatmu. Ya, jadi meyakinkan. Jadi ketika kita meyakinkan kita bertemu sama Allah, jadi seluruh bacaan kita yang kita lakukan itu harus tertuju kepada Allah. Kita dialog sama Allah. Kita nyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Makanya orang yang sholat itu nikmat, dia merasa. Bahkan ada seorang sahabat ketika tertancap anak panah di punggungnya, itu mau dibius dia, mau dikasih obat ya agar kiranya dia tidak sadar, dia tidak mau. Tunggu sebentar saya sholat, baru setelah itu cabut. Jadi di dalam sholat udah gak terasa lagi dah setelah dicabut. Kenapa? Karena sudah nikmatnya dia betul-betul berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang harus kita capai, walaupun tidak mendapatkan kesempurnaan, ada upaya kita, karena Allah melihat kita bukan nilai akhirnya, tapi usaha yang Allah berikan. Jadi makanya Allah lihat dari usaha-usaha kita. Ya, maka oleh karena itu yang pertama, yakinkan kepada diri kita ketika kita mengerjakan dalam sholat kita. Nah, kemudian kita akan yakin akan ketemu dengan Allah dalam sholat kita. Sebuah analogi yang bisa kita cerna. Kalau seandainya antum diundang oleh saudara antum, ikhwan antum, untuk resepsi pernikahan atau bertemu dengan atasan antum di satu tempat, ya, pertemuan sudah ditentukan waktunya. Mungkin pertemuannya pulang diundang sebulan sekali mungkin, ya, atau seminggu sekali. Nggak mungkin undangan pesta itu setiap hari, ya kan, tumpur kita, ya. Ya, sebulan sekali. Jadi antum ketika menghadiri undangan itu, kira-kira pakaiannya pakaian yang jelek atau pakaian yang bagus? Yang bagus, pakai minyak wangi, parlinti, pakai sepatu, ya. Untuk menjumpai dalam satu pertemuan yang sakral antara makhluk dengan makhluk aja mesti pakai pakaian yang bagus. Maka Allah katakan, ya ibni Adam, khusus zinatakum inda kulli masjid. Maka pakailah pakaian yang indah-indah ketika kamu memasuki masjid. Kenapa? Kamu pakaian indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka untuk bertemu kepada Allah harus persiapkan diri. Makanya orang Mekah dan Madinah itu kalau dalam salat mereka waktu umroh haji itu nggak ada pakaian yang tidak bagus. Semua bagus, warnanya luar biasa, bersih, wangi, ya. Pakai wangian, itu sunnah dari Rasul. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya, sahabiah yang pertama masuk dalam Islam, ya, dekat kepada Rasulullah. Bahkan Anas, putranya dari suaminya Malik, itu diwakafkan kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah. Maka satu ketika Rasul pernah tidur, ya,
di depan rumahnya Ummu Sulaim itu, di Amben kalau bahasa kitanya, tempat tiduran, ya, kondisi panas yang agak terik, maka Nabi pada waktu mengeluarkan keringat, sangat banyak keringatnya. Karena keringat Rasul itu bau minyak kasturi, sama Ummu Sulaim itu diambil kain, diusapkan, kemudian ditaruh di tempatnya, Pak. Ya, sisanya dilapkan ke sekujur tubuhnya. Karena keringat Rasul bau minyak kasturi, keringat Rasul. Iya, tuh. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis riwayat, ya, walaupun keringatku bau dengan minyak kasturi, tapi aku tidak pernah meninggalkan parfumnya. Itu luar biasa. Jadi Rasul yang keringatnya saja sudah bau minyak kasturi, Nabi tidak pernah meninggalkan parfumnya, Pak. Coba. Karena ingin dekat kepada Allah dengan wangi yang sangat harum. Rasul yang keringatnya bau minyak wangi tidak pernah meninggalkan parfumnya. Naudzubillah, mudah-mudahan bukan antum semua. Ada laki-laki yang keringatnya bukan bau minyak wangi, tapi kalau sholat nggak pernah pakai minyak wangi. Itu, ya, ini yang harus kita perhatikan. Maka rumah saja kalau itu bau nggak sedap, malaikat rahmat nggak mau dekat dengan kita, nggak mau dekat di rumah kita. Bukan saya promosi orang yang jual minyak wangi, enggak. Emang ini sunnah dari Rasulullah yang harus kita terapkan, ikhwan. Iya. Nah, ya antum aja ketika berjumpa dengan relasi antum dengan atasan antum baunya harus wangi. Ini kita ketemu sama Allah, teman antum mengundangnya sebulan sekali atau seminggu sekali. Allah mengundang kita satu hari 5 kali. Hikmah dari satu sholat dengan sholat berikutnya untuk menggugurkan dosa sholat setelah ba'da sholat subuh sampai zuhur, maka perjalanan di waktu zuhur sampai subuh sampai zuhur, itulah yang kita minta ampun kepada Allah dari apa yang telah kita kerjakan. Itu hikmah-hikmah dari ibadah sholat. Itu yang pertama, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam sholat, yakinkan pada diri kita, kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sarana yang tidak bisa dilupakan adalah sempurnakan wudhu kita. Karena kalaupun kita bagus dari yang pertama, kalau tidak dapat yang kedua, wudhu tidak sempurna, maka tidak akan diterima sholat kita. Ya, karena wudhu itu hukumnya menjadi wajib ketika orang mau sholat. Secara hukum asalnya adalah sunnah. Ya, kapan dia menjadi wajib? Ketika orang mau sholat, maka baguskan wudhu kita. Ya, hukum wudhu ada dua. Di dalam sunnah ada satu, yaitu berkaitan dengan dua perintah, ya, membersihkan tangan, ya, mencuci tangan dan berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung. Sementara yang 4 yang wajib yang ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, yang pertama membasuh muka, ya, hingga rata, kemudian membasuh tangan hingga siku, berarti dari ujung jari sampai siku, jangan dari siku ke ujung jari. Ya, kaidahnya seperti itu. Ya, kemudian sapu kepala, kalau mazhab Syafi'i itu, ya, sahnya itu 3 helai rambut kena sudah sah. Nah, tapi kan kita cari sempurna, cari nilai yang terbaik, maka sapulah sehingga telinga itu bagian dari kepala, tidak ada telinga sendiri. Ya, tidak ada sapulah atau basuhlah telingamu, nggak ada. Yang ada basuhlah kepalamu. Ya, kemudian kaki hingga mata kaki. Disempurnakan wudhunya. Itu. Jadi kalau wudhu sudah sempurna, ya bisa jadi salah satu kemarin, ya, waktu itu sahabat tadi yang disuruh mengulang-ulang sholatnya karena wudhunya tidak bagus, maka sempurnakan wudhu tadi. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kenikmatan dan kekhusyuan di dalam sholat kita, apa yang kita lakukan? Maka yang ketiga adalah meyakinkan juga kepada diri kita bahwasannya ini adalah sholat yang terakhir yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan itu sholat yang terakhir, maka kita akan memberikan sholat yang terbaik, karena tidak ada bisa lagi kesempatan untuk melakukan sholat. Ya, sehingga apa? Ketika kita terakhir, setelah kita itu kita akan ingat, setelah ini saya akan pergi meninggalkan alam dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Hari ini sekarang kita sedang membangun rumah kita, di mana negeri akhirat yang kekal dan abadi. Maka orang yang membangun rumah, orang yang cerdas dan pintar, dia akan membangun rumah dengan baik, dengan indah, dengan rapi, dan dengan penuh kenikmatan di dalam rumah itu. Ya, jadi semua ini rumah kita nanti di sana tergantung amal antum di dunia. Kalau antum kerjanya asal-asalan, sholat ibadahnya asal-asalan, maka rumahnya yang jadi juga asal-asalan. Tapi kalau kita tata dengan rapi, ornamennya seperti hari ini ibu-ibu, hobinya apa? Bunga kalau tempat saya. Iya. Jadi karena hobinya bunga, yang bangkrut suaminya. Iya, nggak apa-apa, bunganya mungkin dia silaturahmi tempat akhwat yang lain minta bunga, kan nggak mungkin bunga ditanam gitu aja, pasti beli pot, abi beli pot, ya, abi juga yang tumpur, iya kan? Nah itu, kalau dia bunga itu kan indah, tapi kalau tidak bisa menatanya dengan baik, ya sudah acak-acakan, maka tata dengan baik. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, ya. Tuh. Jadi Allah itu maha indah dan menyukai keindahan begitu. Jadi ditata, makanya kita hari ini menata rumah untuk akhirat kita. Jadi yakinkan kita akan berpisah dengan dunia, maka yang teringat ketika itu adalah urusan-urusan akhirat. Apalagi tadi ketika imam baca surat Al-Qiyamah.
Bagaimana dasarnya hari kiamat itu? Ya, gunung sebagai anak-anak atau sebagai kapas yang berterbangan. Coba ya, huru hara air zaman itu kalau kita buka kembali, ya itu luar biasa. Makanya Imam Al-Qayyim itu menulis 2 buku untuk memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama adalah Tamasya ke Surga, bagaimana keindahan dan kenikmatan surga itu, sehingga kita termotivasi untuk memperbanyak amal. Ya, satu orang nanti di surga diberi areal, ya, tempat tinggal kita itu 60 mil. Kalau seandainya 1 mil 3 kilo, hampir 3 kilometer, maka 180 kilometer itulah satu orang tempat kita. Ya, coba bayangkan. Kemudian diberikan 3 sungai, bukan 1. Ya, sungai yang terbuat dari madu, madunya juga disaring dalam hadis. Bayangkan, madu disaring. Kita mau mandi madu, ya, mau minum madu, kita ambil dengan cawan, cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Coba bayangkan. Dongeng Ustaz ya. Iya, maka yang bisa percaya itu hanya ada iman. Surga dan neraka itu bisa dilihat dengan iman, bukan dengan kepala. Makanya surga dan neraka itu tidak pernah terlihat oleh mata kalian, tidak pernah terbesit dengan pikiran kalian, tidak pernah terdengar oleh telinga. Apa yang kita bayangkan kenikmatan itu berbeda dengan sekarang. Hari ini kenikmatan cuma 1%, 99% Allah tahan di sana. Makanya ada orang yang hari ini menikmati hidup dengan berpoya-poya dengan harta bendanya, bisa bermaksud segala macam, itu ketika dimasukkan ke dalam neraka satu celupan, lupa kenikmatan yang selama itu dia rasakan. Saya nggak pernah merasakan kenikmatan, ya Allah, satu celupan saja untuk mengingatkan kita. Dan orang yang menderita bersabar menjalankan ketaatan dapat gunjingan fitnah segala macam, sebagaimana ulama-ulama kita hari ini. Ustadz Abu Bakar Basir menghabiskan hidupnya di penjara, setelah Tuhan tadi dikembalikan, sekarang masuk lagi Ustadz Habib Rizik Sihab, kasus-kasus semua dimasukkan, biar lama di dalam penjara. Tapi itu sebagai kenikmatan, sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah, ya, radhiyallahu anhu, insyaallah, ya. Imam Ibnu Taimiyah itu apa kata beliau ketika itu? Kalau seandainya aku di penjara, maka ini kesempatanku untuk berkholwat, berduaan sama Allah. Kalau seandainya aku dibuang dari daerahku, ini kesempatan aku untuk tamasya, bisa kemana-mana melihat kekuasaan Allah di mana-mana. Ya, kalau aku dibunuh, lah itu cita-citaku, iskariman au mutsyahidah. Jadi tidak ada lagi keresahan dalam gundah seorang mukmin, itu nggak ada lagi. Nah, dia berjuang mati, sama-sama kalimatnya mati. Hanya saja kita persiapkan mati yang kayak mana yang kita inginkan, ya kan? Apakah kita mati ingin menjadi orang yang tidak berguna? Sama, apakah kita hidup tidak ingin orang menjadi orang bermanfaat? Maka antum yakinkan dalam diri antum harus menjadi orang yang bermanfaat. Yang pertama apa? Bagi kedua orang tua. Ya. Saya punya orang tua, Pak. Bapak saya polisi, ya, tidak pernah memberikan yang arahan untuk seperti nggak ada. Cuma kita bisa tahu diri, kita sebagai anak yang sudah dibesarkan, maka kita harus balas jasa. Ketika amal orang tua saya itu kurang, maka dengan ini akan saya bisa memberikan manfaat. Wa waladun soleh, itulah yang sampai tanpa ada hijab, dinding. Ya, kalau dulu amal orang tua mungkin banyak, ya, kemaksiatan dan kesalahan. Biasa, yang namanya aparat itu mungkin tidak terlihat. Bahkan ibu saya pernah menceritakan, bapakmu itu tidak pernah mukul orang, sekali dalam hidup cuma mukul. Itu pun orang yang gila waktu di penjara. Waktu mau memukul dia, itu yang dipukul. Kenapa? Karena menjaga itu ada hukum karma dalam hidup, itu yang dijaga. Ya, makanya kalau kawan-kawannya bilang itu polisi yang paling miskin itu bapak, ya nggak pernah punya harta dari situ. Karena takut tadi itu apa? Summalapus aluna yauma idzin anin naim, akan dihisab semua yang ada pada kita. Jadi kalau kita ambil hak orang yang bukan hak kita, yakinkan kita sudah punya rezeki, maka ingat, bisa jadi hari ini ada harta yang hilang dari kita. Yakinkan kepada diri kita, itu ada harta haram dari kita, Allah ambil dengan sendirinya. Kenapa? Nggak mungkin harta kita ketukar atau diambil orang. Kenapa? Masing-masing sudah ditetapkan rezekinya. Tuh. Kita sakit, bisa jadi uang itu disebabkan karena uang yang haram dulu ada pada kita, maka dikeluarkan dengan sakit kita. Nah, itu harus ibrohnya ke situ yang kita pahamkan kepada diri kita. Maka berikan kita nilai yang terbaik untuk apa? Orang tua kita yang pertama. Ya, kenapa? Bisa jadi orang tua kita dari segi amal berkurang. Ya, kenapa? Ruh-ruh nanti itu di barzah antara suami dan istri. Kalau ruhnya sama, taat kepada Allah, itu saling ketemu, Pak, saling cari. Mana suamiku? Dicari sama istri, mana istriku? Saling mencari. Maka diketemukan sama Allah di barzah. Yang sudah orang tuanya sudah hidup, kita akan ketemu di barzah. Kemudian mereka lihat, ya coba lihat anak kita di dunia. Maka barzah kan batas antara dinding dan dunia dan akhirat. Maka dia melihat anaknya, oh anakku nggak sholat, nangis dia, bahasa Jawanya nelongsoh orang tuanya, Pak. Iya. Ya. Makanya dalam kitab Ar-Ruh itu ketika Ramadan, ya, walaupun hadis ini masih dipertanyakan kesoyannya, itu melihat keluarganya di dunia, datang ke dunia, maka dia lihat ibadah atau tidak. Kan yang diharapkan mereka itu kan, ya,
idza batabnu adama in qata amalu illa min salas, apabila anak Adam amalnya putus kecuali 3. Ya, sedekahun jariyah ketika dia hidup. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat ketika dia hidup. Yang ketiga ini wa waladun soleh. Jadi ketika dia mati, anaknya soleh, seluruh amal anaknya itu akan ngalir kepada orang tuanya. Maka jangan sia-siakan pengorbanan orang tua kita ketika dulu masih kecil. Balas jasa mereka. Makanya Nabi mengatakan, ya, celaka seorang hamba, binasa, sengsara ketika kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya dia tidak bisa mendapatkan surga, maka celaka dia. Nabi mengatakan amin. Doa dari malaikat Jibril, Nabi yang mengaminkan. Coba. Tuh. Maka jangan sia-siakan orang tua kita. Maka tidak ada yang namanya mantan ibu, nggak ada, Pak. Ya, yang ada itu mantan istri. Ya, mantan anak nggak ada. Jadi jangan sia-siakan orang tua kita. Walaupun kita kecil dibuang sama mereka, tetap nasabnya akan jatuh kepada mereka. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi bermanfaat untuk orang tua, kemudian bermanfaat untuk lingkungan. Sebagaimana lebah dari satu ranting pindah ke ranting yang lainnya, tidak pernah ranting itu dirusak olehnya. Jadi dimanapun antum nanti berada, kalau antum betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, antum akan berikan manfaat yang terbaik pada lingkungan antum. Itu. Jadi image-image yang hari ini menebaran membuat kita, ya, bahwasanya antum ngaji karakternya seperti teroris, itu akan terbuang dengan sendirinya dari masyarakat. Walaupun musuh mengatakan demikian, pada hakikatnya masyarakat itu tidak akan pernah mengingkari kebenaran yang kita jalankan, akhlak kita. Maka umat Islam itu akan dilihat dari akhlaknya, yaitu akhlakul karimah. Kenapa akhlakul karimah? Karena ibadah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang salat mesti ngambil sendal orang lain, ambil yang baru tinggalkan yang buruk, itu nggak bagus salatnya. Kalau ada orang salat sifatnya masih iri dengki, itu nggak bagus salatnya. Kenapa? Salat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalau ada orang salat masih punya sifat bakhil, berarti nggak bagus salatnya. Kenapa? Karena orang salat itu mengeluarkan zakat, sedekah. Tuh. Makanya banyak hikmah yang harus kita pelajari. Makanya sholat, puasa, zakat, haji itu memperbaiki akhlak kita. Sehingga apa? Dengan syariat itu sebenarnya Allah ingin menjadikan kita akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat akhlak yang sangat agung. Kenapa? Khuluqul Quran. Kenapa khuluqul? Karena dia melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka gak usah khawatir bagi kita, Pak. Sudah menjadi sunnatullah. Orang yang mengamalkan Quran dapat penjara, orang yang membaca Quran dapat piala. Ya, karena lomba-lomba baca Quran dapat piala, tapi antum mengamalkan Quran betul-betul dapat penjara. Itu sunnatullah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya. Apa kira kalian gampang masuk dalam surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji? Nabi sampai bilang kepada para sahabat tuh, dulu sebelum kalian tuh keluarga Yasir, Sumayyah, ya, itu digergaji, dibelah jadi 2. Ya, kemudian disisir pakai sisir besi itu. Ya. Masih berserta anak-anaknya direbus hidup-hidup, Pak. Kisah Ashabul Hudud, ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa mereka itu dibakar di paret yang sangat menyala-nyala? Karena mereka mempertahankan keimanan mereka. Coba, hanya mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana karakter Fir'aun, karakter Qarun yang sombong dengan kekuasaannya, semua binasa, Pak. Orang ini, ya, bergaya dan sombong ketika ada pangkat dan jabatan. Kalau sudah pensiun gak usah cerita lah. Iya, makanya orang tua saya bilang itu nggak usah sok hebat dalam hidup ini. Ada masanya. Ibarat roda itu berputar. Ya ketika di bawah oke lah, iya kan? Lah ketika di atas apa yang menang? Kalau sudah tua renta, lapuk, kita mau diapakan coba? Ya, jangan-jangan khawatir ketika meninggal nggak ada seperti di sana kemarin. Ada orang yang punya jabatan dan pangkat ketika meninggal nggak ada orang yang takziah. Kenapa? Karena akhlak buruk dan kesombongan yang dimunculkan dalam rumah tangga. Mungkin hari ini dia memandang bahwasanya orang itu hanya bisa epekna mengatur negaron, kan gitu kan, uang yang ngatur. Ternyata bukan. Iya, tidak semua orang itu bisa dibayar dengan uang, ya. Nih, jadi antum juga jangan mau dibayar dengan uang. Sayang keimanan itu yang sudah antum berkorban dengan mahal, antum gara-gara digaji sekian, ya, untuk ini jangan. Tuh, lu datangi majelis taklim itu, ya, videokan, rekam apa materinya. Ya, materinya apa? Tazkiyatun, pembersihan jiwa. Iya, introspeksi diri. Oh, ternyata saya salah. Saya capek-capek bangun pagi dari rumah, datang ke majelis taklim, cuman ya dapat laporan, niat saya nggak ikhlas karena Allah. Ya sudah, habitat amalu, habis amalnya. Amilatun nasibah taslana ronhamiyah. Itu sedih kita. Maka bersihkan jiwa kita kembali. Bapak Ibu jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinkan setelah kita dalam sholat yang terakhir, yakinkan bahwasan akan meninggalkan alam ini. Ya, belum lagi nanti gelapnya kubur, ya,
sendirinya kita di alam kubur. Maka dalam kitab malam pertama di alam kubur itu, orang yang waktu dibangkitkan di waktu malam dia terkejut, kira-kira dia seperti mimpi, Pak. Belum mati, ternyata dia sudah mati. Nah, disitulah dia nanti akan ada datang ular Sujaul Aqra yang akan betul-betul mengadili dia ya dalam kehidupan dunia yang dia sering meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Tuh. Ikhwan fillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dalam sholat tarawih kita yang wajib sudah kita tunaikan dengan baik, ternyata ada yang kurang, tidak dan lain sebagainya, wajar. Karena setan yang bernama Khonjab itu mendampingi kita di dalam sholat, yang tugasnya adalah melupakan kita, ya, melupakan dari ibadah kita, mengingatkan kita dalam urusan dunia. Maka hai fulan ingat ini, hai fulan ingat itu, hai fulan yang ini belum kamu ingat. Sampai kata Nabi, orang yang sholat itu sudah lupa berapa rakaat yang dia kerjakan. Maka pada waktu itu bagaimana kita harus berjuang dengan dia? Ternyata kita gagal. Maka isilah kegagalan, kekosongan kusuknya tadi itu sholat sunnah rawatib. Lihat dengan sunnah rawatib. Ramadan kita mungkin kita lakukan kemarin nggak baik, nggak sempurna, maka lakukan dengan saum sunnah. Ya, antum tinggal pilih mau sebulan berapa kali. Ya, saya ambil 3 kali aja, ya sudah, saum ayamul bid. Ya, 13, 14, 15. Ya. Atau mungkin kurang banyak, saum Senin Kemis, ambil sebulan itu 8 kali minimal. Ya, atau kurang puas lagi, ambil saum Daud. Ya, tinggal antum pilih mana yang terbaik. Gitu. Ya, tinggal kita sekarang, mau nggak kita berubah diri gitu kan. Kemudian mungkin bacaan Quran kita belum bagus, ya belajar. Silahkan antum belajar semua, belajar tahsin di mana-mana. Cuma kalau sudah belajar jangan menyalahkan orang lain. Ya, itu sebuah kaidah yang harus dipahami. Karena antum belajar ilmu itu bukan menjadi hakim, tapi menjadi seorang alim. Beda hakim sama seorang alim. Kalau hakim itu setelah dia selesai, dia tinggal tokok palu. Fulan salah, fulan salah, fulan salah. Itu hakim. Antum bukan hakim belajar itu, tapi antum ingin menjadi orang alim, ilmunya amalkan. Ketika antum sudah beramal, maka antum akan merasakan bagaimana lemahnya antum ya dari ilmu yang didapatkan. Masih banyak lagi ilmu Allah yang harus antum dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi itu, ilmu itu seperti ya telunjuk Nabi yang dicelupkan di lautan. Sisanya itu masih banyak lagi. Makanya antum kalau sudah belajar dan mengamalkan, antum ibaratnya seperti padi, semakin berisi semakin merunduk itu. Makanya orang yang itu akan menjadi orang yang faqih, betul-betul faham dalam agama. Ya, dia selalu merendah di dalam kehadapan hidupan manusia. Jadi nggak ada kata sombong lagi, nggak ada iri dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita harus bermuhasabah? Karena kita mengetahui kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan jangan tanyakan hak Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bertanya apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita nggak akan mampu, Pak. Kita dulu ingin menikah, ya dikasih istri. Setelah menikah ingin punya anak, setelah dikasih anak ya punya kendaraan, pengen kendaraan, beli kita sepeda ontel. Ternyata tetangga punya sepeda sepeda motor, ya dari sepeda pengen sepeda motor, kereta, sudah punya kereta pengen mobil. Itu kita, sifat kita yang tidak pernah puas dengan dunia ini ya. Kemudian setelah punya mobil pengen punya pesawat, motor mana, iya kan? Itu pernahkah kita berpikir apa yang kita beli tadi semua itu sumalatus aluna? Lihat orang kaya dengan orang miskin itu masuk surga jaraknya 500 tahun. Ya, orang miskin dulu masuk kalau amalnya sama. Ya, setelah 500 tahun baru orang kaya. Cuman ingat, orang kaya bersyukur itu balasannya lebih banyak. Makanya Abdurrahman bin Auf itu dalam sebuah riwayat Ibnu Desi mengatakan dia masuk surga secara merangkak. Maksudnya lambat. Kenapa? Hisabnya yang sangat berat. Ya. Abdurrahman bin Auf itu memberikan santunan kepada veteran perang Badar itu 100 orang, ya kalau nggak salah kemarin itu dalam riwayat itu 1,7 miliar. Satu orang kali 100 orang. Coba bayangkan, Pak. Iya. Tuh. Jadi kalau kita bandingkan dari ibadah kita hari ini tentang sholat sama sahabat dulu, ya mana lebih khusyuk? Mereka lamanya berdiri, mereka gitu kan, panjangnya bacaan juga mereka. Utsman bin Affan kalau sholat malam tuh khatam Quran, sementara kita kalau sholat malam kul aja yang kita baca, iya kan? Itu. Kemudian kalau dalam baca Quran mereka berlomba-lomba untuk banyak khatam, untuk banyak ya selesai. Sementara kita satu hari 1 juz pun berat kali terasa, macam beban dalam hidup ini baca Quran itu. Iya, makanya Utsman bin Affan mengatakan kalau seandainya hati kalian itu bersih, niscaya kalian akan mudah baca Quran. Lisan kalian akan mudah kalau hatinya bersih. Jadi hari ini kalau kita berat baca Quran, tanya aja kepada hati kita. Bisa jadi kita masih ada sifat iri, dendam, bakhil dan lain sebagainya. Sehingga apa? Berat untuk baca Quran. Ya. Maka kami para asatid ini harus memberikan teladan bagi. Kenapa? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan kamu mengatakan apa yang enggak kamu perbuat.
Jadi yang sebetulnya yang paling berat itu adalah para dai, Pak. Kenapa? Ya dia mengajak orang, terkadang dia seperti lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain, tapi dia sendiri padam habis. Kan gitu, itu yang dikhawatirkan oleh para dai. Ya, makanya kita harus berhati-hati, banyak bermuhasabah diri, habis menyampaikan malam merenung, ya, apa yang sudah disampaikan, adakah sudah diamalkan, itu menjadi ibrah kepada kita. Ya, makanya mari sama-sama kita berbuat untuk yang lebih baik. Kalau seandainya nanti kita ditakdirkan, seandainya antum masuk surga duluan, tolong saya pernah di sini bersama antum. Kalau seandainya Allah izinkan saya duluan, saya ingat antum. Ya Allah, yang dulu pernah bermajelis dengan saya di Masjid Ar-Rahman siapa saja ya Allah. Ya, itu. Jadi kawan yang baik itu bukan di dunia saja, keuntungan di akhirat, keuntungannya, Pak. Ya Allah, si fulan ya Allah di neraka. Coba lihat mereka, mana teman-teman kamu? Kita melihat semua di neraka. Oh, si fulan, Pak Abadi itu. Naudzubillah, Pak Abadi duluan surga. Ya kan? Kita panggil fulan, si fulan. Ya Allah, angkat mereka. Diangkat sama Allah. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Nah, gitu Allah bilang, siapa lagi teman kamu? Lihat lagi. Seperti itu. Itu untungnya berteman dengan orang yang soleh. Ya, sama seperti antum berteman kepada orang yang penjual minyak wangi. Kalaupun antum nggak beli, minimal dapat mencium bau wanginya. Gitu. Makanya orang soleh itu, kalau antum nggak jadi soleh, antum doakan, dapat doa dari dia. Itu luar biasa, Pak. Ya, tuh. Seperti kita barakallahu fikum, gitu kan? Jazakallahu khair ya akhi, kan itu ucapan-ucapan kita. Nah, cuman ingat, ke depan kita jangan jadi orang yang selalu copy paste. Dapat berita di Facebook baik, ya kita copy kirim, cuman copy kirim. Itu seperti calo. Medan, orang di Medan dia masih Tanjung Bali. Jangan. Mari sama-sama kita berbuat untuk lebih baik. Maka ini makna bermuhasabah diri adalah kita mengetahui yang kedua tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah abdun, yaitu untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kita diperintahkan bukan banyak-banyak, hanya ikhlaskan diri kita. Maka lazimi setiap pagi dan petang dengan 3 kalimat tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Insyaallah dengan kita selalu memperbanyak introspeksi diri dalam kehidupan dunia, di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan hisab yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan muhasabah ini memberikan motivasi pada diri dan kesadaran untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Yang terakhir, faqad yurja li jarfi sayfi bur'un wala bur'un lima jaruha lisan. Kata pepatah Arab, kalau pedang melukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat dicari nggak akan pernah bisa kecuali minta maaf. Jadi kalau ada dari tadi malam dan pagi ini kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini dengan tema kita tazkiyatun nafas dengan muhasabah. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah ilmu iman dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Insyaallah pekan depan kita akan kedatangan Ustaz Fatudin yaitu di malam Ahad dan Ahad subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita. Billahi bisa bilhaq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.